Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi ya dengan Pak Andika. Oke, bagaimana kabar anak-anak? Pak Andika harap anak-anak sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai berarti kita sudah siap untuk belajar. Oke, dalam materi kali ini Pak Andika akan menjelaskan pentingnya tolong menolong. Apakah anak-anak tahu apa itu menolong? Masih belum tahu? Oke, Pak Andika jelaskan ya. Menolong artinya membantu orang lain atau sesama yang membutuhkan pertolongan. Tolong menolong hendaknya wajib dilakukan oleh setiap manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tolong menolong atau sikap tolong menolong sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke-5. Nah, apa bunyi dari sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus dalam artian yaitu tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Adapun 5 manfaat dari pentingnya tolong menolong. Yang pertama yaitu menciptakan persatuan dan persahabatan. Yang kedua yaitu menumbuhkan kerukunan antar sesama umat manusia. Yang ketiga mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat yaitu meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir yang kelima yaitu pekerjaan yang sulit menjadi ringan dan cepat selesai. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat gotong royong. Apakah anak-anak tahu apa itu gotong royong? Oke, Pak Andika jelaskan ya apabila masih belum tahu. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong termasuk sila ke-5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh gotong royong yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain saat kita menolong tetangga yang terkena musibah, membersihkan lingkungan sekitar secara bersama-sama, dan membangun fasilitas umum seperti toilet, musola, masjid, jembatan, atau pos kamling. Ada manfaat dari gotong royong antara lain pekerjaan berat menjadi lebih ringan, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan sikap tolong menolong, dan yang terakhir adalah pekerjaan lebih cepat selesai. Gotong royong dapat dilakukan dimanapun. Contohnya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang Pak Dika akan memberikan contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya untuk yang pertama, saat anak-anak membersihkan kelas dengan piket bersama teman-teman. Jadi itu adalah salah satu contoh dari gotong royong. Dan yang kedua, saat anak-anak itu bekerja kelompok. Itu adalah salah satu contoh sikap gotong royong. Dan yang terakhir, saat ada kerja bakti di area sekolah. Jadi semua siswa dan guru bersama-sama membersihkan sekolah. Jadi itu adalah gotong royong. Nah, yang kedua, di lingkungan rumah. Andika akan memberikan contoh gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membantu pekerjaan orang tua. Contohnya seperti anak-anak membantu saat ibu memasak atau ayah sedang membersihkan halaman, jadi bisa dibantu. Itu adalah salah satu contoh dari gotong royong.
Dan yang kedua, apabila kalian mempunyai adik, nah saat menjaga adik itu adalah salah satu contoh dari gotong royong. Dan yang terakhir, anak-anak bisa membersihkan lantai dengan cara menyapu dan mengepel. Jadi saling bagi tugas dengan orang tua. Itu adalah salah satu contoh dari gotong royong. Dan yang terakhir, contoh gotong royong bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Contohnya yang pertama yaitu saat tetangga mempunyai hajat, seperti ada teman kalian yang lagi khitan atau ulang tahun, jadi bisa dibantu. Dan yang kedua, saat gotong royong untuk membersihkan selokan di sekitar rumah kalian. Dan yang terakhir, gotong royong saat ada pembangunan fasilitas umum. Nah, seperti ada pembangunan jembatan di desa kalian atau pembuatan pos kamling di desa kalian, itu adalah salah satu contoh dari gotong royong. Nah, setelah itu Pak Andika akan menjelaskan tentang hidup sederhana. Tetap perhatikan ya Pak Andika, jangan sampai bosan. Anak-anak, Pak Andika akan menjelaskan tentang hidup sederhana. Sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebihan. Sedangkan hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Hidup sederhana biasanya mempunyai sikap yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan. Jadi hidup sederhana itu tidak melebih-lebihkan sesuatu, seperti membeli sesuatu tidak berlebihan, makan juga tidak berlebihan, jadi secukupnya. Adapun ciri-ciri dari hidup sederhana, yaitu bersikap hemat dan cermat, hidup wajar dan tidak berlebihan, tidak boros, sikap, tingkah laku, dan tutur kata menunjukkan kewajaran, kesahajaan, dan tidak berlebihan. Yang terakhir, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Pak Andika akan memberikan contoh hidup sederhana yang bisa kalian pergunakan atau praktekkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berpakaian harus rapi, bertutur kata harus sopan, dan tidak berlebihan dalam hal apapun. Yang kedua, makan harus sewajarnya, tetapi bergizi, namun tidak berlebihan. Yang ketiga, bergaul dengan semua teman. Jangan memandang teman, apakah itu temannya itu cocok atau tidak, jangan. Jadi harus bergaul dengan semua teman, tidak boleh membeda-bedakan. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam membeli sesuatu. Belilah yang kalian perlukan. Apabila tidak perlu, jangan dibeli. Hendaknya untuk ditabung. Oke, sekian materi Pak Andika yang bisa saya jelaskan. Mulai dari pentingnya tolong menolong, manfaat tolong menolong, dan yang terakhir adalah hidup sederhana. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya setelah pelajaran usai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak tetap semangat belajar ya. Sehat terus dan jangan pernah berhenti untuk berdoa agar pandemi ini akan cepat selesai. Pak Andika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.